Kamil dan Ahmad, keduanya adalah anak yatim. Mereka penghafal Quran. Kamil menghafal Al-Quran dalam waktu 6,5 bulan, 30 juz. Dan Ahmad dalam waktu 8,5 bulan. Selain itu, alhamdulillah, mereka hafal Al-Quran lengkap dengan posisi ayat berapa, halaman berapa, di baris keberapa, artinya bahasa Indonesia apa, dan sekarang sedang penyempurnaan artinya dalam bahasa Inggris apa. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan nanti bisa kita lihat, kita cek hafalannya, terjemahannya dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, dan insya Allah mereka juga sudah menghafal hadis. Kalau Kamil kurang lebih 1.500 hadis dan Ahmad kurang lebih 600 hadis. Dan target berikutnya nanti setelah Lebaran, program mereka adalah mereka akan mulai mempelajari Al-Quran dalam bahasa Mandarin. Allahu Akbar. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sebelum saya bercerita sedikit nanti bagaimana tips mereka dalam menghafal, mari kita lihat sekarang bagaimana kekuatan hafalan mereka yang insya Allah peserta yang hadir di sini pun insya Allah bisa mengikuti langkah Ahmad dan Kamil, dan insya Allah bisa juga hafal seperti mereka. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk itu. Sekarang kita persilahkan mungkin kepada Ayahanda Haji Anif dulu untuk mengecek hafalan, atau dari Syekh untuk ngecek hafalan Ahmad dan Kamil. Iya, boleh. Ini bawa Ayanda, ya Ayanda dulu ya. Mungkin mencoba Ahmad dan Kamil. 409 dari awal. 409 dari awal ayah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Surat apa itu? Surat Ar-Rum. Ar-Rum, surat keberapa? 30. 30. Juz berapa? Yang ke-21. Juz 21. Ayat berapa? 42. Berapa? 42. 42. Masya Allah ya. Tolong diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Katakanlah Muhammad, berjalanlah atau bepergianlah di bumi, maka lihatlah bagaimana keadaan orang-orang yang sebelumnya. Kebanyakan mereka adalah orang-orang yang musyrik. Tolong diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Say Muhammad, travel in the land and see how was the end of those who before, where most of them are musyrikin. Allahu Akbar ya Allah ya. Silakan kalau mau dimaju dimundur. Ya, silakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mundur ke halaman 390. Mundur ke halaman 390. Ayat paling atas atau ayat paling bawah? Ayat paling atas. Ayat paling atas. Falamma ja'ahum Musa biayatina bayyinatin qalu ma hadha illa sihrun muftara wa ma sami'na bihadha fi abaina al-awwalin. Di surah apa itu? Al-Qasas. Al-Qasas ayat berapa? 36. 36. Tolong artinya. Artinya? Maka ketika Musa datang kepada mereka dengan ayat-ayat kami yang jelas, mereka berkata, ini tidaklah melainkan penyihir yang membuat dan tidaklah kami mendengar tentang agama ini dalam bapak-bapak kami terdahulu. Oke, bahasa Inggrisnya. Then when Musa come to them with our clear ayat, they say this is nothing but magic invented.
and we heard not among our fathers the ancient. Oke, ya. Mungkin Mungkin silakan Ibu-ibu. Ayahanda Ah. UBN Ya. berkenan. Iya, iya, Ayanda, iya. Ya, senang sekali ketemu lagi Pak Ustadz. Saya cuma ingin mengingatkan yang pernah saya tanyakan dulu. Mungkin sekarang sudah dipelajari. Jadi 4 ayat di dalam Al-Quran yang ada kata-kata cek yang ada kata syifaun di dalam Al-Quran. Ada 4 ayat, saya minta dibacakan ayatnya sama di mana letaknya. Memang agak berat karena saya juga nggak ngerti, saya nggak bisa, tapi mereka bisa. Ya. Saya curang karena saya pakai HP jadi bisa cari. Ya, satu-satu Oke, mungkin loh. saya begini, dimulai dari surat Yunus ayat 57 sayang, kamu bisa. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idhatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Sebelumnya panitia, ini mic-nya Ahmad mati. Tolong dikasih anakku yang satu ini yang ganteng ini. Oke, satu lagi saya Ahmad yang baca surah An-Nahl 69. An-Nahl 69. Syifa. Summa kuli. Naam. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Masya Allah. Sekarang saya baca pertengahannya ya. Huwa shifa'u wa rahmah. وننزل من القرآن ما هو شفاء ما شاء الله. ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Saya baca di akhirnya ya. Ulaika yunadawna min makanin ba'id. Akhirnya, ujungnya. Fussilat 44. ولو ما شاء جعلناه الله. قرآنا أعجميا أكبر. لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. Allahu Akbar, Subhanallah, Ustaz. Allahu Akbar. Loh. Hebat, Wow, dua Allahu jempol, Akbar, saya. dua jempol. Luar biasa sekali. Mungkin dari ibu-ibunya ada ya? Dari ibu-ibu mungkin? Ya. Ada yang mau mencoba? Ada? Apa? Oh, ya, adik itu ya. Mungkin mic-nya mohon dibantu panitia. Iya. Wah. Siapa? Iya. Oh, adik kecil kita ingin coba ya. Dari situ aja nggak apa-apa. Iya, dari situ aja. Apa yang mau ditanya? Bismillahirrahmanirrahim. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibgha wa nahnu lahu abidun. Ya, dilanjut ya, Ahmad dulu. صبغة الله
ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. Benar? Iya, Masya Allah. Halaman berapa, Bang? Halaman berapa, Pak? 21. Malu-malu dia. Ayatnya, ayat. Ayat berapa? Iya. 138 sama 139. Cocok, Dek? Iya, Masya Allah. Tepuk tangan dong, Ibu. Wah, iya. Ini anak kecil pemberani, ini generasi Islam yang luar biasa. Mungkin Ayah, kalau kita tanya nanti semua nih, pada pengen tanya semua ya kan? Trik ya, sedikit triknya ya. Gimana cara Ahmad dan Kamil ini? Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, insya Allah anak-anak kita yang lain yang dari Medan pun juga dari Sumatera Utara pun bisa seperti Ahmad dan Kamil. Kuncinya yang pertama adalah ada kemauan. Mau apa tidak? Kalau mau 1000 cara, kalau nggak mau 1000 alasan. Dan alhamdulillah saat ini ada 2 orang dari Sumatera Utara, anak yatim yang di pondok kami, Pak Gubernur. Satu dari Nias dan satu dari Medan. Sekarang mondok di tempat kami dan alhamdulillah hafalannya dalam waktu 5 bulan. 5 bulan sekarang alhamdulillah baru dapat 7 juz. 8,5 juz ya. Jadi yang pertama adalah ada kemauan. Yang kedua adalah ada kesungguhan. Bersungguh-sungguh untuk mau menghafal. Ya, bersungguh-sungguh luangkan waktunya. Kita mau menghafal Quran tapi waktunya lebih banyak main, lebih banyak pegang handphone, lebih banyak digunakan yang memang tidak bermanfaat. Lebih baik kita gunakan waktu kita untuk bersungguh-sungguh dalam menghafal Al-Quran. Yang ketiga, kuncinya adalah singkirkan musuhnya dalam proses menghafal. Musuhnya yang paling utama saat ini adalah handphone. Pada saat menghafal, singkirkan dulu handphone, matikan dulu handphonenya. Dan ini bukan hanya tips, ini bukan hanya untuk anak-anak, yang tua pun kalau mau insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Karena yang kita hafal ini adalah Al-Quran, suatu mukjizat. Yang ajaib itu adalah Al-Qurannya. Al-Quran itu pasti bisa dihafal, pasti bisa dipelajari, asal kita mau dan bersungguh-sungguh. Dan yang keempat, kuncinya adalah harus rajin memurojaah, mengulang-ulang, harus diulang terus. Dan sebagai catatan, Ahmad dan Kamil, walaupun hafalannya tadi kita lihat seperti ini, setiap hari Ahmad dan Kamil memurojaah minimal 5 juz. Setiap hari 5 juz. Wah, lama? Enggak. Kalau kita sudah lancar, 5 juz itu paling lama hanya 2,5 jam. Hanya 2,5 jam selesai 5 juz itu. Luangkan waktu 24 jam satu hari Allah beri kita nikmat. Masa 2,5 jam atau 2 jam atau 1 jam, luangkan waktu untuk mengulang atau membaca Al-Quran. Hanya itulah tipsnya. Yang kuncinya kembali lagi bagi anak-anak yang disekolahkan di sekolah-sekolah atau di rumah-rumah tahfiz, tolong jangan hanya diserahkan sepenuhnya kepada rumah tahfiz. Orang tua harus membantu, mengingatkan anak, mengontrol hafalan anak. Jangan hanya di rumah tahfiz paling hanya berapa jam. Jadi bersama orang tua lah mereka ini insya Allah akan bisa kuat hafalannya. Dan percayalah bapak-bapak dan ibu-ibu bahwa anak yang hafal Al-Quran kemuliaannya melebihi dari segala-galanya, melebihi dari seorang profesor doktor, melebihi dari orang yang kaya raya. Kenapa? Karena kalau anak kita bisa hafal Al-Quran, insya Allah kedua orang tuanya pun juga akan bisa masuk surga, dipakaikan jubah kemuliaan, dipakaikan mahkota kemuliaan. Belum tentu kalau anak kita didik yang lain akan bisa membawa kita seperti itu. Mungkin itu saja yang singkat yang dapat kami sampaikan.
Mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Ya, baik Waktu ya. terbatas. Jadi izin Bu ya. Ada lagi? Ini ada dari Pak Bupati dan surprise mungkin. Surprise ya, Masya silakan. Allah. Langsung ini Ya. mohon izin ada. Tapi surprise, iya Pak Bupati silakan Pak disampaikan. Iya, ini sedap ini ya Pak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang kami cintai dan kami sayangi, saya tidak sebutkan satu persatu untuk menyingkat waktu. Tadi kami berbincang-bincang dengan Bupati Deli Serdang. Tanda syukur kami kepada Allah dan kami bangga. Jadi kami mau berikan surprise kepada anak kami Ahmad dan Kamil 10 juta satu orang. Masya Allah, takbir. Terima kasih Ya, banyak ini Pak Bupati. dari Pak Bupati. Ini satu persatu ya Pak ya? Jazakallahu Wah, dari Pak khairan Bupati katsiran. Labuan Batu Utara ya Pak ya? Ya, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasim menyampaikan rasa hormat kepada Dada dan seluruh hadirin yang hadir pada acara ini. Saya menyumbangkan 2 hadiah umroh untuk acara Dada. Allahu Akbar, takbir. Terima kasih. Ini dari Pak Hasim, terima kasih Pak. Jazakumullah. Terima kasih Terima kita kasih. ucapkan kepada Masya Allah. Bapak Bupati dari Labura dan begitu juga dari Deli Serdang dan Pak Hasim yang telah ikut berpartisipasi. Kemudian sebelum ditutup Buya, mohon izin tidaklah memuji tapi membesarkan nama Allah. Mohon izin Ahmad dan Kamil menyebutkan beberapa ayat yang ada kata-kata Hanif di dalam Al-Quran. Kami persilahkan. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم Allah. دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما Allahu Akbar. وما كان من المشركين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Jazakumullah khair. Terima kasih Buya. Terima kasih buat atas penampilannya. Yang pasti tadi harus ada kemauan yang ya Buya ya, ada kemauan, kesungguhan, jauhkan musuhnya ya. Dan pasti murojaah ya tiap hari itu 5 juz mungkin 2,5 jam ya. Udah lancar ya. Kalau lancar. Setengah jus juga nggak apa-apa. Oh iya, pasti ada kemauan ya ya. Oh, iya. Benar sekali. Baik, terima kasih kepada Ahmad dan Kamil. Ya nanti mungkin kalau ada yang mau tanya lagi bisa langsung ya di di belakang ataupun nanti di masjid bisa. Ya, terima kasih Ayah. Ya sukses buat Ahmad dan Kamil. Ya, Buat hafalan alhamdulillah. semakin banyak. Terima kasih sama-sama kita sampaikan. Semoga Allah memeliharakan hafalan-hafalan mereka.